Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kami sampaikan kembali berita Palembang pilihan hari ini. Jaksa penyidik menggeledah kantor Bawaslu untuk cari bukti dugaan kasus penyalahgunaan dana hibah sebesar 5,7 miliar rupiah. Akibat menyebabkan kemacetan, polisi menilang kendaraan yang sedang mengantri mengisi BBM di SPBU Kota Batu Raja. Polisi tahan kendaraan tidak dilengkapi dokumen. Dewan Kesenian Palembang menggelar sepekan seni Palembang di halaman Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Ya, pendaftaran haji di Kabupaten Ogan Komering Ulu telah kembali dibuka. Tetapi saat ini calon jemaah haji yang telah mendaftar di Kabupaten Ogan Komering Ulu telah 6.600 orang. Akibatnya, untuk calon jemaah yang mendaftar sekarang maka harus menunggu 22 tahun lagi untuk bisa berangkat. Antrian masih terlihat di kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Komering Ulu. Mereka ingin mendaftarkan diri menjadi calon jemaah haji. Kabupaten Ogan Komering Ulu merupakan salah satu daerah pendaftar calon haji terbanyak di Sumatera Selatan setelah Kota Palembang dan Musi Banyuasin. Dalam sehari setidaknya ada 10 hingga 20 orang yang datang mendaftar haji. Data di kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Komering Ulu mencatat hingga saat ini jumlah pendaftar haji sudah mencapai lebih dari 6.600 orang. Banyaknya warga yang mendaftar haji membuat daftar tunggu atau antrian keberangkatan haji mencapai 22 tahun mendatang. Artinya, warga yang daftar haji di tahun 2022 ini, maka jadwal keberangkatan pada tahun 2044 mendatang. Selain itu, pemerintah Indonesia juga masih menunggu aturan dari pemerintah Arab Saudi tentang boleh tidaknya jemaah berusia 65 tahun ke atas berangkat haji di tahun 2023 mendatang. Untuk waiting list sampai saat ini jemaah Ogan Komering Ulu 22 tahun masa tunggu dan jumlah jemaahnya lebih kurang 6.600 lebih untuk masa tunggu yang akan datang. Akan dibatasi juga usia berangkat? Untuk tahun 2022 pemerintah Arab Saudi tidak menerima jemaah haji dunia yang berusia di atas 65 tahun. Tetapi untuk ke depan kita berharap COVID ini mereda dan jemaah seluruh dunia bisa berangkat tanpa pengecualian. Calon jemaah haji asal Kabupaten Ogan Komering Ulu yang berusia di atas 65 tahun saat ini berjumlah 67 orang. Mereka berharap ke depan dapat berangkat menuju Tanah Suci seperti jemaah haji sebelumnya. Sejauh ini calon jemaah haji asal Kabupaten Oku yang telah membatalkan keberangkatan haji berjumlah 1 orang karena alasan meninggal dunia. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Komering Ulu. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu mengalami defisit anggaran, bahkan memiliki hutang kepada pihak ketiga sebesar 107 miliar rupiah. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu sampai saat ini belum dapat merealisasikan tambahan penghasilan pegawai atau TPP ASN tahun 2022. Padahal TPP untuk 6.000 ASN di lingkungan Pemkab Ogan Komering Ulu telah dianggarkan sebesar 15 miliar rupiah untuk pencairan selama 3 bulan. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu berdalih belum terrealisasinya TPP ASN ini karena kondisi keuangan Pemkab Oku mengalami defisit. Bahkan saat ini Pemkab Ogan Komering Ulu memiliki hutang kepada pihak ketiga sebesar 107 miliar rupiah. Hutang tersebut berada di beberapa satuan kerja perangkat daerah atau SKPD seperti Dinas PUPR, Dinas Perkim, dan BPKAD. Sama-sama kita ketahui karena kondisi keuangan daerah kan defisit, ditambah lagi adanya hutang yang masih kita harus selesaikan di tahun 2022. Hutang di 2022 itu ada 107 miliar
Di semester 1 kita sudah menyelesaikan 50%, tinggal 50% lagi kita akan selesaikan. Apabila tidak ada hutang, mungkin kita bisa memberikan sesuai dengan keinginan pemerintah daerah, memberikan TPP kepada ASN. Pada APBD perubahan tahun 2022 ini, pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu akan fokus membayar hutang pihak ketiga yang saat ini tersisa sebesar 38 miliar rupiah. Sementara TPP ASN akan diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan di kas daerah. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Ya, lomba perahu bidar tradisional selalu menjadi agenda rutin di Kota Palembang. Selain untuk memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia, perlombaan ini juga untuk meningkatkan kunjungan wisatawan di Kota Palembang. Dinas Pariwisata Kota Palembang menggelar lomba bidar tradisional dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Perlombaan perahu bidar tradisional ini diselenggarakan di Sungai Musi, Palembang. Kegiatan ini diselenggarakan setiap tahun pada bulan Agustus dan telah menjadi agenda rutin tahunan. Ketika lomba bidar berlangsung, tepuk tangan serta dukungan warga yang menyaksikan lomba bidar begitu meriah. Dengan sekuat tenaga, para peserta mengayuh perahunya untuk menjadi juara. Selain memeriahkan hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia, lomba ini juga untuk merebutkan Piala Gubernur Sumatera Selatan. Juara satu lomba perahu bidar tradisional ini mendapat Piala Gubernur Sumatera Selatan yang diserahkan langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Agar dimulai pada tahun ini, bidar tradisional memperebutkan Piala Gubernur Sumatera Selatan, serta juga piala digilir dari Wali Kota Palembang sebagai tuan rumah. Kita berharap ini akan berkesinambungan. Jadi tahun ini mungkin kita dibantu, tahun depan kita akan menyelenggarakan seperti semula dengan harapan karena melalui event ini akan melibatkan kreasi inovasi dari masyarakat, termasuk juga dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Agenda tahunan lomba perahu bidar ini diharapkan juga membuat kunjungan wisatawan meningkat sehingga dapat menunjang perekonomian di Kota Palembang. Yanuar Irom melaporkan dari Kota Palembang. Sementara itu, Dewan Kesenian Palembang menggelar Sepekan Seni Palembang yang berlangsung 23 hingga 28 Agustus 2022 di halaman Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Berbagai pertunjukan seni dan sastra akan ditampilkan pada acara ini. Pagelaran seni yang akan berlangsung selama 1 minggu ini bertajuk Sepekan Seni di halaman Museum Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Para pelaku seni di Palembang akan tampil mulai dari pertunjukan tari musik, sastra, silat, kuntau untuk menghibur masyarakat. Ketua Dewan Kesenian Palembang mengatakan Sepekan Seni merupakan salah satu upaya Dewan Kesenian Palembang untuk memperkenalkan dan melestarikan kesenian asli Palembang kepada masyarakat luas. Sepekan Seni ini adalah sebuah program unggulan bagaimana teman-teman Dewan Kesenian Palembang mencoba menawarkan program unggulan kepada pemerintah Kota Palembang, kepada masyarakat Kota Palembang, kepada halayak dunia, bagaimana dengan segala potensi yang ada di Kota Palembang ini, kesenian, budaya, dan lain sebagainya, Kota Palembang mampu dikenal dan menjadi identitas yang merupakan identitas bangsa yang dimiliki oleh Kota Palembang itu sendiri. Pemerintah Kota Palembang melalui Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang mengapresiasi kepada para pelaku seni yang telah konsisten melestarikan seni dan budaya asli Palembang. Diharapkan kegiatan seperti ini dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Palembang setelah sempat terdampak pandemi. Yanuar Ikram melaporkan dari Kota Palembang. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Auriga Gustina, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.